Pada tahun 1613, Rusia mengalami masa kekacauan politik yang disebut Time of Troubles, setelah kematian Tsar terakhir dari dinasti Rurik. Negara terjebak dalam perang saudara, pemberontakan, dan kerusuhan. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan pemerintahan yang stabil. Mikhail Romanov, seorang bangsawan Rusia yang saat itu berusia 16 tahun, terpilih sebagai Tsar oleh Majelis Perwakilan Rakyat Rusia pada tahun 1613. Pemilihan Mikhail Romanov menandai berdirinya dinasti Romanov yang akan memerintah Rusia selama lebih dari 3 abad berikutnya. Awal pemerintahan dinasti Romanov ditandai oleh tantangan besar. Negara terlilit oleh perang, kebangkrutan, dan tekanan eksternal. Namun, pemerintahan awal Mikhail Romanov dan penerusnya, seperti Alexei I dan Fyodor III, berhasil mengembalikan stabilitas politik dan memulihkan perekonomian Rusia. Kemudian, pada abad ke-18, pemerintahan Peter the Great tahun 1682 sampai tahun 1725, dan Catherine the Great tahun 1762 sampai tahun 1796 membawa perubahan yang signifikan bagi Rusia. Peter the Great melakukan reformasi yang luas untuk modernisasi negara dan menguatkan kekuatan militer Rusia. Ia membuka Rusia ke pengaruh Barat dan mengadopsi kebijakan modernisasi di berbagai bidang, termasuk militer, administrasi, dan budaya. Catherine the Great, yang merupakan salah satu penguasa yang paling berpengaruh dalam sejarah Rusia, melanjutkan upaya modernisasi yang dimulai oleh pendahulunya. Ia memperluas wilayah Rusia, melakukan reformasi hukum, mempromosikan pendidikan, dan mendukung perkembangan seni dan budaya. Pemerintahan Catherine the Great juga menandai masa kemakmuran bagi Rusia dengan pengaruhnya yang kuat di Eropa. Meskipun dinasti Romanov mengalami periode kemakmuran, keluarga ini juga dihadapkan pada tantangan sosial dan politik yang serius. Mereka harus menghadapi pemberontakan petani, ketegangan etnis, dan perubahan sosial yang muncul dengan cepat di Rusia pada akhir abad ke-19. Dalam rangkaian peristiwa yang mengarah ke revolusi Rusia pada tahun 1917, Tsar Nicholas II, penguasa terakhir dinasti Romanov, diturunkan dari tahta dan keluarganya menghadapi nasib yang tragis. Pada tahun 1894, Nicholas II naik tahta sebagai Tsar Rusia setelah kematian ayahnya, Alexander III. Namun, masa pemerintahannya tidak berjalan mulus dan ditandai oleh berbagai tantangan dan ketidakstabilan politik. Nicholas II adalah seorang penguasa yang kurang berpengalaman dan cenderung menjadi sosok otoriter. Ia memiliki keyakinan kuat dalam konsep absolutisme monarki dan mempertahankan kekuasaan yang luas di tangan keluarga Romanov. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Nicholas II adalah masalah kemiskinan yang meluas di kalangan rakyat Rusia. Kesenjangan ekonomi yang besar antara kelas yang berkuasa dan rakyat jelata memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang meningkat. Rakyat merasakan beban yang berat akibat kondisi ekonomi yang buruk, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kondisi kerja yang memprihatinkan. Selain itu, Nicholas II dan Tsarina Alexandra juga menghadapi kesulitan pribadi dengan kondisi kesehatan putra mereka, Alexei. Alexei menderita hemofilia, sebuah penyakit genetik yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi keluarga Romanov dan menyebabkan kecemasan dan kesedihan yang mendalam. Ketidakpuasan sosial dan ketegangan politik semakin meningkat selama masa pemerintahan Nicholas II. Pada tahun 1905, terjadi revolusi 1905 yang memaksa Nicholas II untuk memberikan beberapa reformasi politik dan mengakui hak-hak sipil tertentu bagi rakyat. Namun, langkah-langkah reformasi yang diambil tidak cukup memuaskan dan ketidakpuasan tetap berlanjut. Pada tahun 1914, Rusia terlibat dalam Perang Dunia I. Perang ini menimbulkan beban yang besar pada negara dan rakyat Rusia, dan kinerja buruk dalam pertempuran memperburuk situasi. Ketidakpuasan terhadap pemerintah dan permintaan reformasi semakin meningkat, dan pada tahun 1917, Revolusi Februari meletus, yang akhirnya menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II.
Pada bulan Oktober tahun 1917, Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin berhasil mengambil alih kekuasaan di Rusia dalam Revolusi Oktober. Setelah pengambil alihan kekuasaan tersebut, keluarga Romanov ditahan oleh pemerintahan Bolshevik yang baru. Pada awalnya, keluarga Romanov ditahan di Tobolsk, sebuah kota kecil di Siberia. Mereka tinggal dalam pengasingan yang ketat, dengan pergerakan mereka terbatas dan pengawasan yang ketat. Meskipun demikian, keluarga Romanov masih menjalani kehidupan yang relatif nyaman dengan layanan rumah tangga dan akses ke kegiatan seperti bermain musik, membaca, dan melukis. Namun, pada tahun 1918, situasi berubah drastis. Pemerintahan Bolshevik khawatir bahwa pasukan kontrarevolusi yang loyal kepada keluarga Romanov dapat membebaskan mereka, dan perang saudara yang sedang berlangsung semakin meningkat ketegangannya. Sebagai hasilnya, keluarga Romanov dipindahkan ke Yekaterinburg, sebuah kota di Rusia Tengah, dan ditempatkan dalam kondisi penahanan yang lebih ketat. Di Yekaterinburg, keluarga Romanov ditahan di Ipatiev House, sebuah gedung yang kemudian dikenal sebagai Rumah Ipatiev, atau Rumah Terakhir Romanov. Pengawasan terhadap mereka semakin diperketat, dan keadaan menjadi semakin tegang. Mereka tinggal di ruang yang sempit dan kondisi kehidupan yang sulit. Pada bulan Juli tahun 1918, keputusan untuk mengeksekusi keluarga Romanov diambil oleh pihak Bolshevik. Pada malam tanggal 16 Juli tahun 1918, keluarga Romanov dan beberapa anggota staf mereka, yaitu Dr. Eugene Botkin, Ivan Haritonov, Alexandra Demidova, dan mantan pelayan mereka, Alexei Trup, dipindahkan ke ruang bawah tanah Rumah Ipatiev. Di sana, mereka dieksekusi oleh pasukan Bolshevik. Eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Tsar Nicholas II, Tsarina Alexandra, dan anak-anak mereka, yaitu Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan Alexei, semuanya menjadi korban pembunuhan tersebut. Beberapa tahun setelah eksekusi, muncul teori kontroversial tentang kemungkinan penyintasan Anastasia dan Alexei. Beberapa laporan menyatakan bahwa Anastasia dan Alexei selamat dari eksekusi, sementara yang lain mengklaim bahwa dia tewas bersama dengan keluarga lainnya. Kabar ini terus menyebar di kalangan masyarakat Rusia pada saat itu dan menjadi misteri selama bertahun-tahun. Eksekusi keluarga Romanov menjadi akhir tragis bagi dinasti Romanov yang telah memerintah Rusia selama lebih dari 300 tahun. Peristiwa ini membawa akhir dari kekuasaan Tsar di Rusia dan menandai titik awal bagi era Soviet yang baru di negara tersebut. Setelah eksekusi keluarga Romanov pada bulan Juli tahun 1918, jasad-jasad mereka dikuburkan di tempat yang dirahasiakan oleh para pelaku pembunuhan. Para pelaku berusaha untuk menyembunyikan jejak dan identitas jasad keluarga Romanov, sehingga tempat pemakaman yang dipilih disengaja agar sulit ditemukan. Namun, setelah berlalunya waktu, keberadaan jasad keluarga Romanov menjadi misteri dan menyebabkan berbagai teori konspirasi dan spekulasi. Pada awalnya, pemerintah Soviet tidak secara resmi mengakui eksekusi tersebut, dan mereka menyebarkan informasi palsu tentang nasib keluarga Romanov. Hal ini memicu spekulasi dan desas-desus mengenai penyintasan salah satu atau beberapa anggota keluarga Romanov. Pada tahun 1991, setelah keruntuhan Uni Soviet, investigasi resmi dimulai untuk mencari jasad keluarga Romanov dan mengungkap kebenaran tentang nasib mereka. Tim ahli forensik Rusia yang dipimpin oleh Dr. Alexander Avdonin melakukan pencarian yang intensif. Berdasarkan informasi dan petunjuk yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk saksi mata yang masih hidup dan dokumen sejarah, tim ini memfokuskan pencarian mereka di sekitar Yekaterinburg. Pada bulan Juli tahun 1991, sisa-sisa manusia yang terkubur ditemukan di dekat Yekaterinburg, di tempat yang kemudian dikenal sebagai Lokasi 14. Selama beberapa tahun berikutnya, penyelidikan forensik dilakukan untuk mengidentifikasi jasad-jasad tersebut dengan pasti. Pada tahun 1998, setelah analisis forensik dan tes DNA, keaslian jasad-jasad tersebut akhirnya terkonfirmasi. Jasad Tsar Nicholas II, Tsarina Alexandra, dan anak-anak mereka, yaitu Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan Alexei, semuanya telah ditemukan dan diidentifikasi. Pencarian jasad keluarga Romanov dan penemuan mereka menjadi titik balik penting dalam mengungkap kebenaran dan mengakhiri spekulasi yang berkepanjangan mengenai nasib mereka.
Penemuan ini memberikan kepastian tentang nasib tragis keluarga Romanov dan mengakhiri babak kelam dalam sejarah mereka. Jasad-jasad mereka kemudian dimakamkan kembali dalam upacara pemakaman yang layak di Katedral Santo Petrus dan Paulus di St. Petersburg, Rusia, pada tahun 1998. Kisah kelam keluarga Romanov menghadirkan gambaran yang mendalam tentang kejatuhan sebuah dinasti yang kuat dan kehidupan yang tragis. Dari awal kekuasaan mereka hingga akhir yang tragis, keluarga Romanov menjadi ikon dalam sejarah Rusia. Revolusi Rusia dan eksekusi mereka telah meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Meskipun banyak misteri dan spekulasi, penemuan jasad mereka telah mengakhiri beberapa pertanyaan yang mengelilingi nasib mereka. Namun, kisah kelam mereka terus menginspirasi dan menggugah perasaan kita tentang keruntuhan kekuasaan, pengorbanan, dan ketahanan manusia.